Annyeonghaseyo 친구. Marilah kita belajar cara menggabungkan konsonan dan vokal serta akhiran atau pacim dalam Hangul. Marilah belajar menuliskannya. Three, two, one. Annyeonghaseyo 친구. Kali ini kita akan mempelajari cara penulisan konsonan ditambahkan dengan vokal ya. Di sini ada 3 susunan konsonan ditambah dengan vokal. Yang saya ingin 친구 ingat itu adalah bahwasanya konsonan itu akan menempati di mana yang berada. Yang itu yang bulat pada saat Anda menulis vokal. Baik itu vokal tunggal atau vokal rangkap, dia itu berada di awalnya vokal tersebut, baik di depannya atau di atasnya ya. Bagi yang masih pemula dan belum tahu apa itu vokal, apa itu ing, dan bagaimana cara penulisannya, bisa balik ke video yang sebelumnya, bisa pergi ke beranda saya dan melihatnya untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum belajar cara penulisan konsonan dan vokal. Baik. Kita mulai saja. Di sini contohnya untuk susunan konsonan dan vokal itu contohnya adalah misalkan konsonannya adalah giet ditambah dengan vokal a, itu maka dia akan menjadi giet menepati yang berada dan a. Kibajaga seperti ini ya. Sementara konsonan vokal di bawahnya itu contohnya adalah giet ditambah dengan vokal U. Dan sekali lagi bahwasanya konsonan akan menempati di mana yang berada. Jadinya seperti ini. Dan seterusnya masih ada uyu, oyo, dan ya yang ada di atasnya. Lalu untuk konsonan dan vokal-vokal ini maksudnya adalah kok yang sudah mempelajari vokal rangkap tentunya tahu ya. Ini konsonan dan vokal rangkap. Contohnya adalah kia ditambah dengan huruf O, A. Wah ya, ini jadinya penulisannya menjadi seperti ini. Dibaca, wah ya. Begitu ya 친구, bisa dimengerti? Harus banyak sekali berlatih untuk menulis. Dan di sini untuk vokal rangkap sendiri itu ada banyak sekali kan? Kita akan berlatih lagi di materi berikutnya. Jangan lupa untuk follow. Dan kita akan membahas terus setiap hari dengan materi yang baru. Supaya belajarnya tidak diborong, kita belajarnya sedikit-sedikit dulu, oke? Selamat mencoba! Annyeonghaseyo 친구. Kali ini kita akan memasuki pembahasan cara menulis konsonan ditambah vokal dan konsonan. Di mana konsonan ini merupakan akhiran ya. Oke, yang pertama ada konsonan ditambah vokal dan konsonan. Konsonannya ada di bawah ya. Kalau diperhatikan di sini, Cinggu semua bisa melihat huruf B, I, dan S. S-nya ini merupakan akhirannya ya. Dan ingat, apabila konsonan ditambah dengan vokal, maka konsonan itu akan berada di mana ing atau bulat ini berada ya. Seperti ini jadinya. Ini dibaca apa? BIS dibaca bis ya? Bukan ya, salah ya. S atau siat itu kalau berada di akhiran itu dia dibaca sebagai T. Yang belum tahu silahkan kembali ke pembahasan akhiran atau pacim ya. Silahkan masuk ke beranda saya dan melihat pembahasan pacim atau akhiran. Ya, dan berikutnya yang kedua adalah konsonan vokal dengan akhiran double konsonan atau konsonan rangkap. Contohnya ada nien atau n ditambah dengan a ditambah dengan sanggiet atau k ya. K double itu dibaca k. Ingat, konsonan ditambah vokal dia akan menggantikan di mana i yang berada jadinya na, k. Nak, seperti ini masing-masing di bawah yuk kayak gini ya. Lalu yang ketiga itu ada konsonan vokal ditambah dengan konsonan. Kenapa vokalnya di tengah? Karena ada vokal yang berada di bawah ing. Ada miem, u, dan n. Akhirannya n ya. Penulisannya adalah seperti ini karena apa? Karena konsonan yang ditambahkan dengan vokal itu akan menggantikan di mana ing atau bulat ini berada.
dibaca mun. Dibaca apa? Mun, ya. Lalu yang keempat itu ada konsonan ditambah vokal-vokal itu maksudnya vokal rangkap ya. Yang belum tahu vokal rangkap, silakan kembali ke beranda saya untuk melihat pembahasan vokal rangkap. Dan ini akhirannya seperti ini, giat wa ditambah n, ini penulisannya adalah seperti ini. Silahkan belajar menulis, banyak-banyak belajar menulis agar Anda paham. Dan saya mau menjelaskan satu hal, bahwasanya iyang atau bulat ini sebetulnya dia juga merupakan konsonan kalau dia berada di akhiran, akan dibaca ang ya. Tapi kalau dia itu berada di depannya vokal atau di atas yang gini, dia itu tidak berarti apa-apa, tidak berbunyi apa-apa, dan dia hanya sebagai huruf bantu. Vokal itu berdiri pada saat dia berdiri sendiri. Oke, silakan mencoba, Cinggu. Selamat belajar.